Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Paskah berkah dalam. Ketika saya menyampaikan tentang infalibilitas magisterium Paus, kemudian ada banyak pertanyaan. Benarkah bahwa Paus itu manusia sempurna? Benarkah bahwa tidak keliru dalam hidup? Saya senang sekali dengan pertanyaan itu, dan saya ingin mencoba menarik beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan infalibilitas Paus dalam ajarannya. Dikatakan bahwa dalam teologi Katolik, infalibilitas kepausan adalah dogma yang menyatakan bahwa dengan kuasa Roh Kudus, Sri Paus dilindungi dari kemungkinan membuat kesalahan ketika ia secara resmi menyatakan atau mengumumkan kepada gereja mengenai sebuah ajaran dasar tentang iman atau moralitas seperti yang terkandung di dalam wahyu Tuhan, atau setidaknya memiliki hubungan yang sangat dalam dengan wahyu Tuhan. Bagaimana Paus itu infalibel, tidak bisa keliru? Konteksnya adalah ini sebuah dogma yang menyatakan bahwa dengan kuasa Roh Kudus. Jadi dalam kuasa Roh Kudus, Paus tidak melakukan kesalahan. Apakah kesalahan sehari-hari? Bukan. Kesalahan dalam konteks apa? Dikatakan ketika secara resmi menyatakan atau mengumumkan kepada gereja mengenai sebuah ajaran dasar tentang iman atau moralitas seperti yang terkandung di dalam wahyu Tuhan. Tidak dapat salahnya itu adalah ketika menyatakan dengan resmi mengenai sebuah ajaran dasar. Pertama, resmi. Kalau resmi itu pasti dikomunikasikan, didiskusikan, diolah, diredaksi, didoakan aneka hal melalui sidang-sidang dan pengalaman-pengalaman iman sebelumnya. Jadi konteksnya itu tidak serta-merta tidak dapat salah, tidak. Dan kalaupun itu ajaran, sifatnya adalah ajaran dasar tentang iman. Bukan sekedar ajaran, bukan sekedar dokumen yang dikeluarkan, tetapi ajaran dasar tentang iman. Tentang kitab suci misalnya, tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, dan seterusnya. Untuk semua ajaran infalibilitas, Roh Kudus juga bekerja lewat tubuh gereja untuk memastikan bahwa ajaran-ajaran tersebut diterima oleh semua umat Katolik. Saudara-saudara, kita berbicara tentang iman, dan kita yang berbicara dan mendengarkan ini adalah orang yang beriman. Maka peran yang Roh Suci, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sungguh kita amini. Apalagi peran Roh Kudus dalam sidang para pemimpin gereja, dalam diri paus, para uskup, dalam sinode, dalam konsili, dan aneka hal. Roh Kudus bekerja. Atas konteks itu kita mengatakan infalibilitas. Maka infalibilitas kepausan tidak berarti diri paus secara pribadi adalah manusia sempurna. Tidak berarti itu. Dan seringkali orang menangkap seperti itu. Tidak langsung berkaitan dengan infalibilitas kepausan, tetapi kemudian juga ada pertanyaan. Paus kan manusia biasa.
Bagaimana mungkin dia dipercaya dan diberi kekuasaan yang sedemikian besar oleh gereja. Saya ingin mengatakan, saudari-saudara, untuk menjadi utusan Tuhan ini tidak tentang Bapa Suci untuk kita semua dan sejarah keselamatan. Tuhan tidak menuntut seseorang untuk menjadi sempurna lebih dahulu. Ini catatan pertama. Catatan kedua adalah bahwa melalui raga dan kemanusiaan yang lemah, melalui institusi yang mungkin juga banyak kekurangan dan dosa, nyatanya ribuan tahun Allah mempercayakan perutusan untuk mewartakan kerajaan Allah itu kepada kita gereja. Maka bukan karena sempurna gereja menjadi institusi keselamatan. Bukan karena sempurna sehingga Daud menjadi raja Israel. Bukan karena sempurna Salomo menjadi penerus Daud. Ingat, Salomo itu anak dari selingkuhan Daud yang diambil sebagai istri dari istri seorang panglima perang. Jelek kan? Kita semua juga tidak sempurna, tetapi Anda dan saya dipercaya oleh Allah. Tidak usah menunggu sempurna untuk mengamini perutusan, untuk mewartakan dan memberi kesaksian. Ayo, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kepadamu kami suruhkan syukur dan pujian, ya Tuhan Allah yang Maha Baik, sebab Engkau tidak menuntut kami untuk menjadi sempurna, supaya kami menjadi saksi dan pewarta keselamatan-Mu. Maka jagalah kami untuk tidak lebih menjadi berdosa dan melanggar kehendak-Mu, tetapi semakin menyesuaikan diri dalam kehendak-Mu, supaya kami terus-menerus menyucikan diri sebagai saksi dan pewarta karya keselamatan-Mu itu. Engkau telah memilih para murid Kristus bukan karena mereka sempurna. Bahkan Petrus sendiri menyangkal putramu, dan Engkau telah tetap mendudukannya sebagai pemimpin gerejamu yang bertumbuh sepanjang 2000 tahun yang berlangsung dan semakin kokoh dan subur. Terima kasih ya Tuhan untuk pilihan-Mu bagi kami masing-masing. Urapilah kami untuk selalu mewartakan kemuliaan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Diberkatilah Anda semua dan keluarga oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.